Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Agatha All Along episode kedua yang akan berfokus kepada Agatha Harkness yang memulai perjalanannya ke Witch's Road bersama dengan para covennya untuk melawan penyihir jahat Ray Vidal dan juga mendapatkan kekuatan kembali sebagai seorang penyihir. So kali ini kita akan membreakdown semua detail dan juga teori yang kita temukan dari episode kedua Agatha All Along ini. Apa aja? So Mario Booster, let's break down this video. Moga-moga aja bagus ya, karena dari dulu double M komedi bencilnya elemen komedi dan kita tahu ya udah pernah baca komedi dalam bumi ya. Oke, sebelum kita mulai breakdown episode kedua Agatha All Along ini, kita harus kasih peringatan spoiler warning terlebih dahulu agar kalian yang belum menonton bisa menikmati cinema experience kalian ketika pertama kali menonton serial yang satu ini. Diawali dengan Tin yang tadinya disekap oleh Agatha Harkness yang udah kembali kepada kesadarannya, dan Tin mengatakan dengan jelas bahwa dia adalah orang yang telah membebaskan Agatha Harkness dari kutukan Scarlet Witch yang telah mengurungnya selama 3 tahun di kota Westview. Nah, alasan kenapa Tin membebaskan Agatha dari sihir itu karena dia udah tahu semua seluk-beluk Agatha dari masa lalunya dan juga bagaimana ia bisa terkurung ke kota kecil Westview selama 3 tahun lamanya. Kasarannya dia adalah seorang fansnya Agatha ya. Tapi gue curiga dengan motivasinya. Jikalau dia udah mantau Agatha selama 3 tahun terakhir, kenapa dia nggak muncul di serial WandaVision kemarin? Ada kemungkinan ini semuanya adalah sebuah rencana yang diatur oleh Ray Vidal untuk menjatuhkan Agatha Harkness sebagai bentuk pembalasan dendamnya sebagai seorang mantan kekasihnya. Sama seperti ketika Agatha yang pernah berusaha memanipulasi pikiran Wanda Maximoff dengan menaruh Ralph Bonner dalam kisahnya. Dan uniknya ketika Agatha menanyakan tentang siapa namanya, dia nggak bisa mendengarkan nama ucapannya karena mulutnya seperti disensor oleh sesuatu di mana ada huruf M di mulutnya. Apakah jangan-jangan ini adalah inisial Maximoff yang merupakan dia adalah anak dari Wanda dan juga Vision yang bernama Billy Maximoff? Maybe bisa jadi ya. Tapi masalahnya huruf M ini bisa diartikan banyak dalam pop culture-nya Marvel. Bisa jadi dia adalah Billy Maximoff, atau mungkin bisa jadi ini adalah sebuah Easter egg kepada Magneto yang dimana di komik Marvel Wanda di Pietro adalah anak angkat dari Magneto, sang mutant pengendali logam terkuat di universe Marvel. Atau mungkin bisa jadi dia adalah anak buah Mephisto yang sengaja dikirim ke sana untuk membebaskan Agatha dari kurungan Scarlet Witch ini ya. Atau mungkin bisa jadi ini adalah Mephisto itu sendiri yang menyamar sebagai anak kecil untuk membantu Agatha keluar dari permasalahannya. Baru habis itu dia akan memanipulasi Agatha ini sesuai dengan rencana yang udah ia susun ya. Karena nggak mungkin banget dia seorang remaja biasa kok. Tapi anehnya dia bisa mematahkan sihir Scarlet Witch dengan mantra Femina Visum di episode pertama kemarin. Jadi besar kemungkinan dia adalah Mephisto itu sendiri yang menyamar menjadi Tin ini ya. Ingat ya, dia adalah iblis terkuat di Marvel Universe dan bahkan kehadirannya akan muncul penuh di serial Ironheart mendatang lagi nih. Bisa jadi ini adalah sebuah intro dari Mephisto muncul di Marvel Cinematic Universe ya. Well, intinya ada banyak kemungkinan mengenai si Tin ini ya. Tapi sebenarnya ini kita asumsikan bahwa dia itu adalah Tin saja ya, bukan siapa-siapa lagi. Say again. I'm Interesting. what? Setelah itu Agatha dibantu oleh Tin ini memintanya untuk mengantarnya ke berbagai macam para aliansi penyihir di penjuru kota Westview untuk mengajak mereka bergabung kepada covennya agar supaya mereka bisa membuka akses menuju ke Witch's Road yang dianggap mitos oleh para penyihir dari masa lampau ini. Karena bagi mereka Witch's Road ini adalah sebuah dongeng yang mengisahkan bahwa jika penyihir bisa masuk ke sana, maka mereka akan menemukan kebenaran di dalamnya dan bisa meningkatkan kekuatan mereka jauh lebih besar ketimbang yang sebelumnya. Maka di sini Agatha membutuhkan semua penyihir yang ia kenal
untuk mengajaknya bergabung menjadi aliansinya alias coven-nya yang baru. Karena Agatha udah pernah punya coven lamanya di WandaVision episode ke-8 ketika dia akan dieksekusi oleh para coven-nya sendiri dikarenakan dia udah menyimpang dari alirannya dan berfokus kepada kekuatan sihir hitam dari kitab Darkhold yang udah ia simpan selama ini. Nah, ketika mereka akan pergi, Agatha melewati rumahnya Wanda yang dimana memang itu hanyalah sebuah lahan kosong pada awalnya, yang dimana rencananya lahan itu akan dibeli oleh Wanda dan Vision ketika mereka udah menikah nanti. Tapi semua itu sia-sia karena Vision udah tewas di Avengers Infinity War. Maka itu membuat si Wanda ini menjadi patah hati dan gak sengaja melepaskan energi sihir Chaos Magic yang ia keluarkan berdasarkan kesedihan yang terlalu mendalam, sehingga itu mengakibatkan satu kota Westview terjebak karena ulahnya sendiri. Nah, di lahan itu ada berbagai macam coretan dari warga-warga Westview yang pernah menjadi korban Wanda Maximoff ketika di serial WandaVision kemarin, dan mereka mengoloknya sebagai Evil Witch di bagian bawah kiri lahan rumahnya dengan cat warna merah. Dan juga ada lambang mahkota Scarlet Witch di sebelah kanannya. Nah, mahkota ini didapatkan oleh Wanda Maximoff ketika dia pertama kali menjelma sebagai Scarlet Witch saat dia bertarung dengan Agatha Harkness di final episode WandaVision. Berikut ini adalah berbagai macam daftar penyihir yang akan diundang oleh Agatha untuk menemaninya dalam perjalanan ke Witches Road nanti. Oke, kita mulai dari penyihir yang pertama yang bernama Lilia Calderu, yang merupakan penyihir dan juga murid dari Cagliostro dan juga kekasih Baron Mordo di versi komik Marvel, dan juga dia dikenal sebagai penjaga dari kitab Cagliostro ya. Nah, sementara ngomongin soal kitab ini ya, kitab Cagliostro ini udah pernah kita lihat di film Doctor Strange pertama, yang dimana di kitab itu berisikan berbagai macam ilmu-ilmu hitam yang sangat mengerikan di Marvel Universe. Dan kitab ini digunakan oleh Caecilius untuk buka sebuah portal Dormammu untuk menginvasi planet bumi. Kemudian nextnya ada sosok komedian yang bernama Shasha Shamita, yang dimana dia memerankan karakter Jennifer Kale, dimana dia adalah karakter komik yang pertama kali muncul dalam komik Weird World issue nomor 4 yang dirilis per tahun 2017. Dia sebenarnya adalah ratu penguasa rawa-rawa yang berkaitan dengan dunia Atlantis di komik Marvel. Tapi sekali lagi ya, ini di MCU yang dimana Atlantis tidak pernah ada. Yang ada justru malahan bangsa Talokan, yang dimana itu adalah hal yang sangat berbeda dari dunia komik Marvel. Jadi gua rasa dia nggak akan menyimpang ke area situ ya. Dan dia merupakan seorang penyihir yang selalu memberikan terapi kepada para pelanggannya. Tapi dia punya sebuah masalah yang dimana dia punya cara kriminal yang melibatkan sebuah perusahaan besar di US ya. Nah, karena dia udah disikat oleh Agatha dan juga si Tin ini, maka dia memutuskan untuk ikut ke dalam coven-nya Agatha Harkness. Kemudian nextnya ada Alice Wu, yang merupakan seorang penyihir dari keturunan penyihir terhebat yang bernama Lorna Wu, yang dimana dia bisa menyihir semua orang yang bisa mendengarkan suaranya karena dia sangat suka sekali dengan menyanyi. Awalnya gue mikir kalau ini ada hubungannya dengan Jimmy Woo, agen SWORD yang pernah bermain di serial WandaVision dan juga Ant-Man pertama. Tapi ternyata setelah gue cek ya, itu emang beda banget. Jimmy Woo dan juga Alice Wu ini Wu-nya sangat berbeda, WOO dan juga WU. Jadi memang sangat berbeda banget ya. Dan ketika Agatha dan Tin lagi pulang ke rumah, ada satu hal yang buat dia sangat curiga dengan Tin yang satu ini. Ketika Tin lagi cerita masa lalunya, Agatha lagi-lagi tidak bisa mendengarkan apa yang ia ucapkan dari mulutnya, seolah-olah pendengarannya diblokir mengenai siapakah si Tin yang satu ini. Nah, ini buat gua semakin curiga lagi kalau emang Tin ini bukan karakter biasa. Justru dia adalah sosok impostor yang akan ungkap jati dirinya di akhir serial Agatha All Along ini ya. Persis banget dengan si Ralph Boulder dari WandaVision di final episodenya. Ditambah lagi ada adegan ketika Tin ini ditelepon oleh kekasihnya, yang dimana pacarnya adalah laki-laki juga. Pak anjir, seorang gay ternyata. Nah, memang dari awal MCU udah katakan kepada para media bahwa Tin ini adalah karakter gay, yang dimana Wiccan alias Billy Maximoff juga adalah seorang gay di komik Marvel juga ya. Jadi intinya kalian gak usah kaget dengan project yang satu ini, karena
Aubrey Plaza selaku pemeran Syria Vital di serial Agatha All Along ini pernah mengatakan kepada para media bahwa proyek ini akan penuh dengan agenda SJW seperti LGBT dan juga feminisme yang mewarnai indahnya pelangi serial yang satu ini. Bodoh lah. Join Agatha Harkness's coven. Well, lagi-lagi kita kurang tahu si Tin ini siapa. Tapi yang jelas kita akan mulai awasi si Tin ini dari episode kedua ini ya. Karena di episode ini dia udah mulai mencurigakan banget. Kemudian kita beralih kepada adegan ketika Agatha dan Tin ini mempersiapkan kedatangan para Coven di rumahnya. Dan dia memasang tanda selamat datang para Coven di atas perapiannya. Welcome Coven. Nah gitu ya. Nah Agatha ketika melihat hal itu dia nggak suka dan langsung merobek semua tulisannya ya. Karena dia nggak suka dengan hal-hal lebay seperti itu. Tapi coba kalian perhatikan di bagian depan. Yang ia robek adalah semua huruf-huruf itu, kecuali huruf W di bagian atasnya. Nah ini sekaligus memberikan sebuah kesimpulan kalau jangan-jangan si Tin ini memang dia adalah anaknya Wanda Maximoff, yaitu Billy Kaplan alias Wiccan. But ya lagi-lagi ini masih menjadi sebuah misteri banget. Kemudian ketika mereka lagi kumpul, seharusnya mereka akan mengundang si Rio Vidal yang merupakan seorang penyihir juga ya, untuk melengkapi ritual yang akan mereka jalankan di episode kedua ini. Tapi karena Agatha nggak suka dengan si Rio Vidal ini, maka dia memutuskan untuk mengundang tetangga dari Westview yang bernama Mrs. Hart, yang dimana orang ini juga pernah menjadi korban dari Wanda di serial WandaVision di episode pertama sampai kepada episode kedua ketika mereka mengunjungi rumah Wanda dan juga Vision sebagai pengantin baru. Kemudian ketika mereka semua berkumpul di ruang bawah tanah, Agatha menyanyikan sebuah lagu alias mantra untuk memancing portal masuk Witches Road ke hadapan mereka dengan lagu The Ballad of Witches Road, yang dimana lagu ini udah pernah mereka nyanyikan di acara D23 Expo kemarin ketika mereka promosi project Agatha All Along series ini ya. Darkest hour, wake maiden mother crow. Nah ketika Tin lagi menjaga di area atas, tiba-tiba dia melihat bahwa ada beberapa penyihir hitam yang menyerang kediaman Agatha, dan mereka semua adalah The Salem Seven. Nah mereka ini pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four issue nomor 186 yang dirilis pada tahun 1977, yang dimana mereka ini merupakan perkumpulan para manusia yang bermutasi menjadi sosok monster, yang dimana mereka adalah anak Nicholas Scratch, putra dari Agatha Harkness di versi komiknya. Tapi di versi MCU dibuat lebih berbeda, yang dimana ternyata The Salem Seven ini adalah 7 penyihir mengerikan, yang dimana mereka memburu Agatha Harkness di kediamannya di kota kecil Westview. Nah kemungkinan The Salem Seven ini adalah para mantan covernya si Agatha yang pernah ia bunuh di WandaVision episode ke-8 ketika Agatha akan dieksekusi oleh mereka di tiang gantungan. Dan ketika mereka merapalkan lagu itu, tiba-tiba ada sebuah pintu menuju ke Witches Road yang berbentuk seperti lambang heksagonal. Lagi-lagi kita menempatkan logo heksagonal, yang dimana logo ini udah pernah muncul berkali-kali di serial WandaVision, yang dimana semua area di kota kecil Westview itu berbentuk juga seperti lambang heksagonal. Makanya para agen SWORD ini menyebutnya dengan dimensi The Hex, yang dimana lambang ini dikatkan dengan lambang pentagram yang melambangkan iblis, alien, penyihir, dan yang lain sebagainya dalam dunia pop culture. Nah ketika mereka sampai ke Witches Road, dalam hutan itu sangat gelap banget. Tapi terlihat ada begitu banyak pohon-pohon yang gemerlap-gemerlap sekali. Yang hal ini membuat gua callback kepada filmnya Wizard of Oz, yang dimana ada begitu banyak makhluk-makhluk aneh dari buku dongeng yang diangkat ke dalam film yang satu itu. Dan suasananya sangat gelap dan juga mencekam, yang dimana hal ini membuat gua callback kepada filmnya The Hobbit: Desolation of Smaug, yang dimana adegan ketika para kurcaci masuk ke dalam hutan Mirkwood yang pemandangannya hampir sama dengan series ini, gelap dan juga mencekam banget. Ternyata mereka semua nggak pakai sepatu dan sandal ketika mereka melewati Witches Road ini. Kemungkinan alasannya adalah karena untuk menghormati jalan itu yang dianggap sakral oleh para penyihir di berbagai macam generasi hingga sekarang ini ya. Well, sebenarnya kita nggak pernah tahu bagaimana ujung dari The Witches Road ini.
Tapi kalau kita notice kepada komiknya Scarlet Witch, di situ menjelaskan kalau Witch's Road ini adalah sebuah jalan yang hanya bisa diakses oleh para penyihir untuk mengakses ke berbagai macam realitas lain. Nah, bisa jadi Agatha kemungkinan akan menemukan berbagai macam cameo yang mungkin turut ikut meramaikan serial yang satu ini. Tapi entahlah, kita tunggu aja bagaimana hasilnya, oke? I never doubted us for a second. Oke, itu cuma mengenai breakdown Agatha All Along episode kedua. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun detail teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!